Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala syekhuna al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila an qala Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis di mana insyaallah menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Amin ya rabbal. Dan semoga upaya kita di dalam menghadiri majelis ini tidak lain kita menginginkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kemuliaan yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat kita berikan untuk keluarga kita semua. Amin ya rabbal. Sebelum kita mengkaji, di mana kemarin kita sudah membahas tentang mengenai yang namanya tawakal nggih. Tawakal itu artinya apa kemarin? Kemarin artinya tawakal apa? Berserah diri, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, pada pagi yang cerah ini, kita akan membahas babu fadlil kasbi. Monggo sarang-sarang babu fadlil kasbi. Bab mengenai keutamaan kasab. Kasab itu adalah bekerja. Bekerja. Semoga pekerjaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Kanjeng Nabi pernah bersabda, man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahli wa ta'attufan 'ala jari ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wa wajhuhu qal qamari lailatal badri. Siapa orang yang mencari dunia, siapa orang yang bekerja di dunianya dengan pekerjaan halal yang halal, isti'fafan 'anil mas'alah, tujuannya selain dia mencari pekerjaan yang halal, tujuannya dia itu untuk isti'faf, menjaga untuk sampai tidak meminta-minta, sampai tidak meminta-minta. Wasa'yan 'ala ahli, tujuannya untuk mencukupi keluarganya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Wa ta'attufan 'ala jari, dan berbagi kepada tetangganya. Tujuan dia bekerja dengan pekerjaan yang halal selain menjaga kehormatannya, juga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan berbagi kepada tetangganya. Siapa orang yang seperti itu, kata Rasulullah, ba'athahullahu yaumal qiyamah, Allah akan mengutusnya nanti di yaumil qiyamah, wajahnya seperti bulan pada malam bulan purnama. Betapa bersinar wajahnya seseorang yang bekerja dengan pekerjaan yang halal, dengan tujuan yang baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana Rasulullah juga pernah bersabda, alaikum bil bazzi, hendaklah kalian itu menjadi bazzaz, yaitu orang yang bekerja sebagai tukang kain atau tukang baju. Fa inna abakum Ibrahim alaihi salatu wassalam kana bazzazan, karena Nabi Ibrahim alaihi salam itu juga memiliki pekerjaan sebagai bazzaz, yaitu sebagai tukang kain atau tukang baju. Niki.
Jenengan sing jahit-jahit niku, nah, berarti termasuk seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Zakaria alaihi salatu wassalam kana najjaran. Tersebut Kanjeng Nabi bahwasanya Nabi Zakaria itu sebagai najjar, tukang kayu. Ya. Jadi para nabi itu beliau itu juga bekerja. Sekalipun pekerjaan seperti itu tadi, tukang baju, tukang kayu, ada sebagai dalam riwayat yang lain itu banyak sekali. Wa qala Sa'id ibnul Musayyib, berkata Sa'id ibnul Musayyib, la khaira fi man la yajma'al mal min hillihi fayukhriju minhu haqqahu wa yasuna bihi 'irdahu. Tidak ada kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang tidak bekerja dengan pekerjaan yang halal, kemudian dia setelah bekerja mendapatkan pekerjaan yang halal itu, dia mengeluarkan hak dari rezeki hasil pekerjaannya, dan dia itu menjaga kehormatannya dengan dia bekerja. Maka orang yang demikian, yang sudah bekerja dengan pekerjaan yang halal, kemudian dia dari hasil pekerjaannya itu dia menunaikan haknya, rezeki atau gaji yang dia dapatkan, selain dia memberikan untuk keluarganya, juga memberikan kepada orang lain, bersedekah kepada orang lain, dan juga dia menjaga kehormatannya supaya dia itu tidak mudah untuk meminta, maka di situ ada kebaikan pada diri orang tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa an Anas ibn Malik, ini ada salah satu cerita dalam sebuah riwayat. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam salah satu riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi, pada suatu hari Kanjeng Nabi lagi berjalan bersama para sahabatnya. Ada beberapa sahabat yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ingin Nabi nggih melampah kali para sahabat. Izmar alaihim a'rabi syabu jildin. Tiba-tiba tatkala Rasulullah lagi bersama para sahabatnya, Rasulullah dilewati oleh seorang A'rabi. A'rabi niku tiang pedalaman. Syabu jildin, seorang tukang kulit. Kulit-kulit niku, kulit-kulit lah, tukang kulit. Faqala Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma, maka di antara yang bersama dengan Nabi sahabat itu ada Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berkata, "Waiha, law kana shababuhu wa quwwatuhu fi sabilillah kana a'dham li ajri." Betapa celakanya dia, si siapa tadi? Badui. Arab ini ku Badui. Orang pedalaman, wong desa lah, wong desa. Awake dhewe niki tiyang kutha napa tiyang desa niki? Ya. Desa rezekine ku alhamdulillah. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Umar mengatakan, betapa celakanya orang tadi. Bukankah waktu masa mudanya dan kekuatannya di saat dia masih muda dia berikan atau dia jihadkan fisabilillah, maka itu jauh lebih besar pahalanya dibanding dia bekerja sebagai syabu jildin, sebagai tukang kulit. Seakan-akan
orang yang bekerja ini yang melewati Rasulullah itu DEC, di DEC. Dia apa kerja itu? Kerja kan lebih baik dia jihad perang dengan Rasulullah, bukankah itu pahalanya jauh lebih besar? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apa respon Rasulullah SAW terhadap apa yang dikatakan oleh Abu Bakar dan Umar? Maka Rasul mengatakan apa? In kana yas'a ala abawaini kabiraini la yu'inahuma fahuwa fi sabilillah. Andaikan dia itu bekerja, pekerjaan yang dia lakukan itu tujuannya untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, yang sudah tua, untuk membantu ekonominya. Jika dia niatkan seperti itu pekerjaannya dia itu, sekalipun pekerjaannya itu tadi, maka dia sedang dalam jihad fisabilillah. Masya Allah. Nggih. Terus jenengan kerja niku kedah enten niate. Niate napa? Selain kita untuk mencukupi keluarga kita, kita niatkan untuk memberikan sedikit rizki atau besar rizki yang kita dapatkan untuk orang tua kita. Maka jika kita memiliki niat seperti itu, maka kita masuk dalam kategori seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Alhamdulillah. Wa in kana yas'a ala auladi sighar, ataupun dia itu bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Nah, niki. Untuk menafkahi anak-anaknya, maka fahuwa fisabilillah, maka juga dia itu termasuk jihad fisabilillah. Wa in kana yas'a, banyak sekali Rasulullah. In kana. Wa in kana yas'a ala nafsihi liyastaghni 'anil nas fahuwa fisabilillah. Dan andaikan dia itu bekerja untuk supaya tidak bersandar kepada orang lain, agar tidak ngarep-ngarep, mengharap-harap dari orang lain, dia itu bekerja seperti itu untuk menjaga dirinya, kehormatannya, maka dia juga termasuk sedang jihad fisabilillah. Mugi-mugi pekerjaan kita ini betul-betul masuk dalam kategori kita seakan-akan jihad fisabilillah. Adapun sebaliknya, wa in kana yas'ariya'an wa sum'atan fa huwa sabil syaitan. Jika dia bekerjanya supaya riya, ingin dikata orang seperti ini, seperti itu, wa sum'atan, ingin cari nama dan lain sebagainya, tujuannya tidak baik, fa huwa fi sabil syaitan. Maka sungguh dia bukan jihad di jalannya Allah, melainkan dia jihad di jalannya setan. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala kasbul halali asyaddu min naqlil jabal ilal jabal. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas bahwasanya kasbul halal, mencari pekerjaan yang halal, kita bekerja dengan pekerjaan yang halal, itu jauh lebih berat kita itu daripada kita itu memindah gunung, satu gunung ke gunung yang lainnya. Menunjukkan apa? Pekerjaan yang halal itu memang berat. Pekerjaan yang sing haram wis gampang, nggih, tidak ada beban di situ. Pekerjaan sing halal iki sing abot. Lebih berat daripada kita memindah satu gunung ke gunung yang lainnya, seperti itu. Tapi efek dari pekerjaan yang halal kita itu membuahkan keberkahan rizki. Berkah rizki ini, merasa cukup dengan rizki yang telah dia dapatkan, cukup dalam segala-galanya, cukup dalam segala-galanya. Qala al-faqih rahimallahu man arada an yakuna kasbuhu thayyiban. Niki, siapa orang yang ingin pekerjaannya itu berkah, pekerjaannya itu baik, fa'alaihi, maka hendaknya dia itu menjaga 5 perkara. Menjaga 5 perkara ini. Pengin rezeki ini barokah, pengin pekerjaan ini barokah, pengin bu. Oh nggih, sing yang betul kan sing jaler nggih.
Atau panjenengan menawi bikin bisnis nopo lah sembarang sakarepe panjenengan. Pingin bisnisnya itu, pekerjaannya itu berkah, maka kita harus bisa menjaga 5 hal ini. Apakah 5 hal itu? Awwaluha, yang pertama, alla yu'akhkhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi. Yani, kita tidak menunda-nunda dari perintah-perintah Allah yang fardu. Kita menunda-nunda perintah Allah yang fardu hanya karena pekerjaan. Andaikan kita bekerja dari siang, dari pagi sampai sore, maka tatkala di waktu azan zuhur kita berhenti sejenak, kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur kita lanjut bekerja. Insya Allah niki jenengan sakit ngamalaken. Pertama, tidak menunda-nunda hal-hal yang fardu hanya karena pekerjaan. Lek pingin pekerjaane barokah. Yang kedua, alla yu'dhiya ahadan min khalqillahi ta'ala. Niki. Kalau kita saat kita bekerja atau berbisnis apapun, hendaklah kita tidak mengganggu atau menzalimi seseorang daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian yaitu kita tidak membohongi, kita tidak menzalimi, kita tidak ngakali, kita tidak mengurangi timbangan contohnya, atau hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, maka di situ tidak ada keberkahan di dalam pekerjaannya. Niat bungahaken tiyang nggih, niat bungahaken tiyang. Nah, selama kita bekerja, bagaimana pelayanan kita terhadap konsumen kita, nggih, terhadap pelanggan kita. Nah, kita sambut, kita layani dengan baik. Ini termasuk hal-hal yang sepele namun ini mendatangkan keberkahan. Nah, diceritakan di mana Al-Habib Ahmad Masyhur bin Tha'ah Al-Haddad, gurune kula. Terus guru kula niku Syekh Muhammad Pa'atiyah, enggak ada guru. Al-Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad terkenal dengan ulama yang dikenal di zamannya, ulama yang banyak memasukkan orang itu ke dalam agama Islam. Jadi sehingga Al-Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad itu dakwahnya itu bukan berceramah, tapi dengan berbisnis. Umumnya tiyang niku berdakwah nggih ceramah, terus teng masjid, teng tempat-tempat kan wonten. Nah, tapi dakwahnya beliau bukan dari situ, melainkan melewati jalur bisnis. Nah, niki. Nah, jenengan bisnis niku diniataken nggih kalih berdakwah. Jangan sadaya niku diniati dakwah. Nah, contohnya seperti Al-Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad. Pada suatu hari beliau didatangi pelanggan ingin membeli makanan pokok lah, gula atau beras, semacam makanan pokok. Tatkala konsumen tersebut atau pelanggan tersebut membeli, contoh anggap badhe tumbas beras sak kilo, nggih, sak kilo pinten beras? 15.000. Mundak napa anjlok nih? Lagi mudun ta? Bu, berasnya mundak napa anjlok? Nggih, jak kandhu. Anjlok napa munggah berasa niki? Tiang istri sing ya. Anggap tiang niku mau badhe tumbas beras 1 kilo. Tatkala Al-Habib Ahmad Masyhur mengambil berasnya itu tadi, dilebihkan sedikit. Dilebihkan walaupun berapa, dilebihkan dikit. Nah, setelah orang tadi itu pulang, dilihat berasnya, ditimbang lagi, lah ternyata kok lebih, apa nggak keliru lagi kan ngoten pelanggan ngoten. Akhirnya dari seringnya setiap beli seperti itu Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad seperti itu. Akhirnya orang bertanya, Habib, apa kamu nggak rugi? Apa kamu nanti nggak bakal bangkrut? Kamu melebihkan apa yang dibeli oleh orang. Seakan-akan itu sedekah. Ditanya, oh ini ajaran Kanjeng Nabi, ini ajaran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya enten tiyang tumbas lan jenengan jangan bonusi permen tan opo ngoten lho. Paham nggih? Nah, itu. Maka dari situlah, dari seringnya beliau seperti itu, akhirnya orang itu tertarik masuk ke dalam Islam. Nah, subhanallah. Gara-gara hal yang sepele. Nah, itu. Yang ketiga, agar pekerjaan kita itu berkah, an yaqsida bi kasbi isti'fafan li nafsihi wa li iyalihi. Nah, dia tujuannya bekerja untuk menjaga kehormatan dirinya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini jelas. Nomor 4, alla yajhad nafsahu fil kasbi jiddan. Nah, ini. Yang keempat, supaya pekerjaan kita berkah, yaitu kita tidak memforsir dengan berlebihan di dalam pekerjaan kita. Waktunya istirahat, unjuk mokel. Napa angsal nggih tiyang niku kerja terus mokel. Napa angsal Bu? Bapak jenengan nggih. Kewesel terus mulih, Bu, gawe nang Indomie. Napa angsal ngoten niku? Hah? Angsal Bu, jadi sinten mboten angsal. Enten syarate tapi nggih mboten langsung angsal-angsal, tapi enten syarate. Syaratnya orangnya bekerja, kemudian dia itu diperbolehkan untuk makan. Nah, itu ada beberapa syarat. Yang pertama, ini diperhatikan. Dia itu betul-betul tidak mampu, betul-betul tidak lagi ada daya dan upaya untuk dia itu bekerja. Wis andaikan dia tidak makan bakal boten semerap dunone tempundi. Nih. Bisa membahayakan dirinya. Wis niki mentok niki. Kedua, pekerjaannya tersebut tidak bisa dikodok di selain bulan Ramadan. Nah, ini. Andaikan pekerjaan ini boten saged kedah selesai di bulan Ramadan, maka nggih berat. Andaikan bisa dikodok di selain bulan Ramadan, maksudnya Syawal, napa Dzulqa'dah, napa Dzulhijjah, maka dia itu tidak boleh untuk oke. Selagi tidak bisa ditunda setelah bulan Ramadan, maka diperbolehkan. Yang ketiga, pertama tidak ada upaya lagi. Kedua, tidak bisa dikodok selain bulan Ramadan. Ketiga, tidak bisa dikodok di malam hari. Lek andaikan saged dikodok di malam hari nggih, jenengan tetap poso. Andaikan mboten saged harus di siang hari itu, nah, maka jenengan tidak apa-apa untuk membatalkan puasa, tapi tetap ngodok. Mboten enten ngodok. Enak men. Nggih, kula nggih purun mokel asline niki. Nggih Bu nggih, paham niku syaratnya. Hal yang kelima yang dapat memberkahi rezeki kita, pekerjaan kita, Allah yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasbu sababan. Ini masalah tauhid, masalah akidah. Apa maksudnya? Tatkala dia bekerja, dia tidak melihat, dia tidak meyakini bahwasanya rizki yang dia dapatkan dari pekerjaannya itu semata-mata ya dari pekerjaan, dari dirinya sendiri. Tapi justru dia harus meyakini rizki yang dia dapatkan dari pekerjaan itu semata-mata dari Allah Subhanahu. Pekerja ini adalah hanya asbab, sebab. Nah, kita harus nganu sebab. Hasilnya pasarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga-moga pekerjaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga mendatangkan keberkahan. Amin ya rabbal. Maka jika kita memiliki hati yang sempit, maka kita sedang menutupi rezeki kita. Jika kita memiliki hati yang lapang, maka kita sedang membuka jalan datangnya
rezeki kita. Jangan angsal gaji sak monten nggih. Alhamdulillah. Syukur, saged bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saged nyambut damel angsal rezeki sak menten. Alhamdulillah. Itu akan membuka rezeki yang akan datang lagi kepada kita. Lek sambat mawon, maka itu kita sedang menutup jalannya pintu rezeki. Maka ada saatnya kita itu stay, ada saatnya kita itu gue, ada saatnya kita itu care, ada saatnya kita itu don't care. Paham? Menanggapi. Ada saatnya kita itu stay, santai. Ada saatnya kita itu aktivitas. Ada saatnya kita itu peduli, dan ada saatnya kita itu juga tidak peduli. Ada waktunya masing-masing. Bekerja istirahat, nyambut damel, sholat, sholat. Semoga Allah SWT memberikan rezeki yang berkah, manfaat, dan insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.